Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing segera menghampiri. "Maaf Abu Nawas, kambingku tidak sengaja jatuh." Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanyanya. "Aku pedagang kambing," jawab si pedagang. Abu Nawas menggeleng. "Apa itu pedagang kambing? Dan siapa aku ini?" Orang-orang mulai berkerumun. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, kau kenapa?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang. Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya. Kabar Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mencoba mengalihkan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabatnya berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang paling cerdas di negeri ini." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?" Lalu ada seorang penjaga istana datang dan berkata, "Abu Nawas, Raja sangat menyayangimu." Abu Nawas dengan polos menjawab, "Siapa itu Raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku?" Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum dan berbisik kepada menterinya, "Aku tahu cara mengembalikan ingatannya." Raja lalu berkata keras, "Tangkap Abu Nawas, masukkan dia ke dalam penjara." Abu Nawas yang tadinya tampak kebingungan tiba-tiba meloncat. "Apa? Jangan, aku tidak mau dipenjara." Raja tersenyum. "Hah? Kau sudah ingat siapa dirimu?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. "Sepertinya ingatanku sudah kembali, Baginda." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi kalau soal penjara pasti langsung ingat." Abu Nawas hanya bisa menggaruk kepala sambil tertawa. "Sepertinya kepalaku butuh helm, supaya tidak tertimpa kambing lagi." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar, dan dari dalam terdengar suara ramai. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk masuk. Di dalam, ia melihat dua pendeta sedang berdebat sengit. Salah satu pendeta melihat Abu Nawas dan berkata, "Hei orang asing, kau terlihat cerdas. Maukah kau menjadi penengah kami?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, asalkan aku mendapat makan siang gratis setelah ini." Kedua pendeta setuju, dan mereka menjelaskan perdebatan mereka. Pendeta pertama berkata, "Aku yakin bahwa yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Karena dengan uang kita bisa melakukan apa saja." Pendeta kedua membantah, "Tidak, yang paling penting adalah ilmu. Karena tanpa ilmu, kekayaan tidak ada artinya." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Kalian berdua benar, tetapi kalian juga salah." Kedua pendeta bingung, "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Kekayaan memang penting, tetapi tanpa ilmu kekayaan bisa habis. Di sisi lain, ilmu juga penting, tetapi tanpa kekayaan ilmu sulit untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi yang paling penting adalah aku." Keduanya semakin bingung. "Mengapa kau yang paling penting?" Abu Nawas tersenyum licik. "Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar. Dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku?" Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat, dan perdebatan mereka pun selesai dengan damai. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta." Abu Nawas tersenyum santai. "Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan." Tuan Harun mendengus. "Cerdas? Itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan." Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. "Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju." Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. "Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam." Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. "Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam." Abu Nawas menjawab, "Betul, Tuan. Tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu, Tuan?" Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. "Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas." Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. "Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda." Tuan Harun bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak, dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas?" Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku." Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, Tuan. Kebahagiaan adalah keahlianku." Pernikahan pun digelar dengan meriah. Dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. "Mana orang pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua," teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. "Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu," katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. "Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat." "Baiklah," kata si biarawati. "Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat, tidak ada yang terjadi padaku. Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa." Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, kalau begitu mari kita uji logika sederhana." "Uji apa?" tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. "Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis." Biarawati mengerutkan dahi.
Bakar air itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu. Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. Kau benar Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati. Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang itu menjawab, tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan. Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat. Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, tegas Baginda Raja. Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut. Silahkan, balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu. Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. Ada apa Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja.
Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad, pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan. Iya, tentu saja, saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing itu. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras.
Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu, kata seseorang kepada kawannya. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah. Loh, bukannya jawabanmu itu benar? Tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka. Timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya,
Sang Jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah Sang Jenderal. "Silakan masuk, Abu Nawas," sambut Sang Jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata Sang Jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, Sang Jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh Sang Jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad," ucap Sang Jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran Sang Jenderal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja," sahut Sang Jenderal. "Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini, dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat." Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong Sang Jenderal. Kemudian Sang Jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. "Berhenti Abu Nawas," kata Sang Jenderal. "Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu," tanya Sang Jenderal. "Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup," pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab, "Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal." Sang Jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang Jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, Sang Jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang Jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir Sang Jenderal. "2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar," ujar Sang Jenderal. "Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir," ajak Sang Jenderal. Sang Jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" tanya Sang Jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, "Di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal." Sang Jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya Sang Jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, Sang Jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. "Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain?" tanya Sang Jenderal. "Itu mudah saja, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas. "Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta.
Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas. Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sangat mudah sekali Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Nut-nutan Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang. Spontan saja Baginda Raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya,
Hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun.
sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota tersebut, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkapnya, namun hasilnya selalu nihil. Tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya, saudagar tersebut telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Saudagar itu berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencurinya. Sebab saudagar itu merasa penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri di kota tersebut. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang ikut berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun, apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang mampu menangkap pencuri itu. Sampai akhirnya, sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas, yang dikenal memiliki kecerdikan dan kesaktian yang luar biasa. Mendengar berita tersebut, tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir. Dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun, dia abaikan pikiran kabur itu. Sebab melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuat sulit untuk mencuri kota itu lagi. Tak lama sepulangnya Abu Nawas dari sebuah perjalanan, dia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk kota di sebuah lapangan kota yang cukup besar. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 1 jari kelingking ketika dipegang oleh pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 1 kelingking, maka dia akan mengalami kejadian seperti itu." Abu Nawas kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke sebuah pohon kelapa besar di belakangnya. Duar! Tiba-tiba pohon kelapa itu meledak dan buah kelapa jatuh berguguran. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon kelapa itu sebenarnya telah ditaburi bubuk misiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, secara diam-diam istri Abu Nawas menyalakan api ke arah sumbu misiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati pencuri menjadi semakin takut dan panik. Dia terus saja mencurahkan pikirannya agar bisa lolos dari pengujian besok hari. Sampai akhirnya, sebelum tidur, dia menemukan cara yang jitu. Dia berpikir bagaimana caranya agar tongkat itu tidak bertambah panjang ketika dia pegang besok hari. Dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari kelingking, agar ketika esok hari tongkat tersebut bertambah panjang, akan tetap sama ukurannya dengan tongkat yang lain. Dengan demikian, si pencuri dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Tentu saja itu bukan menjadi masalah besar lagi, pikir si pencuri. Dengan tenang dia menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas.
Kemudian setelah menyerahkannya, dengan percaya diri dan senyum yang mengembang di wajahnya, dia pun pergi. Namun, apa yang terjadi? Abu Nawas seketika menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Abu Nawas tahu bahwa orang itu adalah pencurinya, karena tongkatnya berkurang panjangnya sepanjang satu kelingking. Tentu saja itu adalah trik cerdik yang Abu Nawas lakukan untuk menjebak si pencuri. Bagaimana bisa membuat tongkat bertambah panjang ketika dipegang oleh si pencuri? Tidak mungkin kan? Itu hanya sebuah trik yang Abu Nawas gunakan. Si pencuri pun akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Abu Nawas yang cerdik berhak mendapatkan seluruh barang curian tersebut. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya dan untuk dibagikan juga kepada orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bahil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Selaku ulama sufi, ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu kawan Abu Nawas bertanya, "Apa isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit apapun yang titipan padaku, maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak. Dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak. Dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjami uang 2 dinar. "Silakan, silakan," dengan senang hati, balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing, dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar, dikembalikan oleh Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa, dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Pada suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian, Abu Nawas mendatangi tuan rumah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas.
5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa, wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku. Silakan dibawa pulang," ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang belit itu berhayal, "Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak," ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang," kata si tuan tanah. "Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa, wahai saudaraku. Silakan, apa yang mau kau bicarakan?" balas si tuan tanah. "Begini tuan," Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa." "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah penuh emosi. "Kamu mau mempermainkan aku ya?" sambungnya. "Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya," balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak. Tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu, kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya, Tuan Hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak, tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi.
Mendengar keputusan itu, si Tuan Hakim Tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang gigih dan berprofesi sebagai rentenir. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah Paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana, Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Paduka. Pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu, ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun, ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam.
Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda. Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.